Salam, selamat pagi, selamat berjumpa lagi lewat Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan Bali Jemaat Kalanding yang Abian Base, hari Sabtu tanggal 22 Maret tahun 2025. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, saya rindu mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian mendasarinya di dalam firman Tuhan yang akan menuntun kita di dalam beraktivitas. Namun sebelumnya marilah kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, tiada henti-hentinya kami mengucap syukur dan berterima kasih atas penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu nyata bagi kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan senantiasa menyertai kami di dalam kami beristirahat di sepanjang malam tadi. Pada pagi hari ini kami dapat kembali bangun dalam suasana hati yang penuh sukacita dan damai sejahtera. Dan kami sungguh-sungguh meyakini itu semua karena anugerah Dia Bapa. Tapi di surga, lagi sebentar kami akan beraktivitas dengan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan sudah karuniakan pada kami masing-masing. Kami mohon Engkau kiranya senantiasa menyertai kami, sehingga kami di dalam beraktivitas sungguh-sungguh dapat melakukan dengan penuh tanggung jawab dan sungguh-sungguh mendasari kepada kehendak-Mu, agar apapun yang kami lakukan sungguh-sungguh berkenan Dia untuk memuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, adapun dua ayat firman Tuhan yang akan menjadi penuntun pegangan dalam hidup kita dalam beraktivitas pada pagi hari ini terambil dari Yoel 2 ayat 28 dan Kisah Para Rasul 2 ayat 33. Yoel 2 ayat 28, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Kisah Para Rasul 2 ayat 33, Petrus berkata, sesudah Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah dan menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu, maka dicurahkannya apa yang kamu lihat dan dengar di sini. Jadi firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul Roh Kudus berperan aktif di dalam kehidupan umat-Nya. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Kisah Para Rasul 2 ayat 33 memperlihatkan atau menunjukkan suatu peristiwa yang sangat penting, yaitu suatu momen yang begitu penting yang bersama-sama dapat kita lihat, yaitu di mana setelah Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Dia menerima Roh Kudus yang telah dijanjikan oleh Allah. Penerimaan Roh Kudus adalah merupakan suatu titik awal gereja di mana Roh Kudus dicurahkan pada umat yang percaya. Jadi pencurahan Roh Kudus di sini menunjukkan
adanya suatu tanda ajaib, adanya mujizat-mujizat yang dapat dilihat, didengar oleh banyak orang. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini berarti menunjukkan bahwa peranan Roh Kudus yang begitu nyata bagi kehidupan setiap umat yang percaya. Jadi penerimaan Roh Kudus sungguh-sungguh memberi suatu kesanggupan, suatu kekuatan, suatu keberanian bagi para pengikutnya untuk bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Roh Kudus tidak saja memberikan kekuatan kepada umatnya pada waktu itu, tapi Roh Kudus juga membimbing, mengajar, menuntun setiap umat di dalam menjalani kehidupannya di bumi ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kehadiran Roh Kudus di dalam setiap kehidupan kita, semasa kita ada di dalam dunia ini, Dialah yang akan selalu menuntun, Dialah yang akan selalu menyertai, dan Dialah juga yang selalu membimbing kita menuju jalan kebenaran. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini yang kita dapat dengar, yang dapat kita renungkan bersama-sama, mengajak kita kembali untuk mendasari setiap pekerjaan, setiap karya, setiap pelayanan kita. Sungguh-sungguh kita letakkan pada otoritas Roh Kudus yang akan selalu membimbing, menyertai, menuntun dalam setiap aktivitas kita semasa kita ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, mempersiapkan hati kita untuk dipenuhi oleh curahan Roh Kudus, agar di dalam setiap aktivitas kita, di dalam setiap pekerjaan kita yang Tuhan telah anugerahkan pada kita, sungguh-sungguh menunjukkan pribadi Kristus di dalam kehidupan kita, dan kita akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang nyata dalam segala bentuk aktivitas kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas berkat firman yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Biarlah firman ini akan memberikan kekuatan bagi kami di dalam kami beraktivitas di tengah-tengah dunia ini, agar apapun yang kami akan lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati Bapa, sungguh-sungguh menyenangkan hati saudara-saudara kami, dan kami akan selalu menjadi berkat dan terang bagi masyarakat di sekitar kami. Tuhan selalu menuntun, membimbing, mengatur setiap langkah kehidupan kami. Kami hanya berserah sepenuhnya kepada otoritas-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan pertolongan Allah Roh Kudus, kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya.
Amin. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan Yesus memberkati.